Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di hiburan misteri di YouTube channel Fakta Sejarah dalam judul Terjebak di Sekte Sesat, sebuah kisah yang ditulis oleh Aulia Sari. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mari kita masuk ke ceritanya. Kita harus bayar hari ini, Sin. Kalau enggak, rumah ini akan dipaku segel besok pagi. Suara Andra pecah, terbata karena menahan tekanan yang sudah berbulan-bulan menumpuk. Sinta berdiri dekat jendela, menatap halaman kosong yang kusam penuh ilalang. Tangannya gemetar meremas tagihan-tagihan yang sudah berkali-kali dicetak ulang. Aku sudah telepon semua orang, gak ada yang mau bantu lagi. Mereka bilang kita terlalu beresiko. Andra menunduk. Wajahnya pucat seperti habis kehilangan darah. Rambutnya acak-acakan. Mata cekung oleh kurang tidur. Dulu mereka begitu ramah waktu cetakan kita ramai pesanan. Sekarang bahkan nomor kita diblokir. Hujan tipis mengetuk genting rumah yang mulai rapuh. Dapur sunyi. Kulkas kosong kecuali botol air dingin. Di ruang tengah, kardus-kardus berisi mesin percetakan rusak bersandar seperti bangkai mesin tua yang tidak berguna lagi. Aliyah, anak mereka yang berusia 4 tahun, duduk di lantai memeluk boneka lusuh. Gadis kecil itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun wajah kecilnya ikut muram menyaksikan ayah ibunya berkutat dengan tekanan yang tak terlihat. Nafas berat dan putus harapan memenuhi ruangan. Sinta menatap suaminya. Suaranya melemah, nyaris terdengar seperti helaan akhir. Kalau aku jual cincin kawin ini, paling hanya cukup untuk 2 hari kebutuhan. Setelah itu bagaimana, Andra? Aku takut. Andra menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ada rasa malu menghantam dadanya. Bisnis percetakan yang dulu ia banggakan runtuh dalam sekejap ketika pelanggan besar kabur tanpa membayar. Hutang menumpuk, bunga berjalan, dan kartu kredit menjerat seperti tali yang tidak memberi ruang bernafas. Aku sudah coba semuanya, bahkan aku mau kerja apapun, tapi gak ada yang menerima. Mereka bilang aku terlalu tua untuk mulai dari bawah. Nada Andra pecah. Kita harus percaya ada jalan, Dra. Entah bagaimana. Sinta menggenggam tangan suaminya, meski matanya basah. Andra dan Sinta adalah sepasang suami istri yang tinggal di sebuah kota kecil. Dulu mereka adalah pengusaha percetakan terbesar di kota itu. Namun, kini roda kehidupan mulai berbalik. Usaha percetakan bangkrut karena ditipu oleh salah satu pelanggan. Tiba-tiba, suara deru mobil berhenti tepat di depan rumah mereka. Kendaraan hitam berkilau mencolok di lingkungan yang sederhana itu. Pintu depan terbuka sedikit akibat angin, membiarkan aroma udara basah masuk. Seorang pria rapi turun membawa payung elegan. Jam di pergelangannya mahal, sepatu kulitnya mengkilap. Andra mengangkat kepala, terkejut. Pak Rano? Pria itu tersenyum ramah, seperti seseorang yang tidak pernah merasakan kesulitan. Saya lihat kalian baru pulang pasar. Kelihatannya kalian sedang tidak baik-baik saja. Boleh saya masuk sebentar? Sinta saling pandang dengan Andra sebelum mengangguk pelan. Pak Rano melangkah ke ruang tamu. Matanya menelusuri seisi ruangan yang berantakan, namun ekspresinya tetap tenang. Pak Rano adalah seorang pria parubaya. Dia adalah salah satu pelanggan di percetakan Andra. Beberapa kali Pak Rano memesan kardus makanan untuk usaha kulinernya. Di mata Andra, Pak Rano adalah pribadi yang baik. Bahkan mereka pernah menikmati makan malam bersama di sebuah restoran untuk membicarakan bisnis. Maaf kalau saya lancang. Saya hanya ingin menawarkan sesuatu. Saya dulu juga seperti kalian. Hutang sampai puluhan juta. Tapi setelah bergabung dengan satu komunitas, hidup saya berubah.
Andra mengerutkan kening. Komunitas apa? Multi-level marketing? Investasi? Kami sudah terlalu sering ditipu, Pak. Pak Rano tertawa pendek. Suaranya dalam, namun entah kenapa terasa berat, seperti menekan dada. Bukan bisnis. Ini lebih kepada pembukaan energi. Mereka membantu mengubah takdir tanpa harus menunggu keberuntungan. Kalian hanya perlu hadir dalam pertemuan rutin dan semuanya berubah begitu cepat. Rezeki mengalir seperti sungai besar. Sinta tampak terpikat. Teman-teman Bapak juga ikut? Tentu. Bahkan ada yang sekarang punya bangunan megah dan usaha berantai. Semua orang berhak mendapatkan kemajuan. Yang penting mau melangkah. Andra bersandar di kursi. Tubuhnya terasa berat. Ada rasa curiga menyengat nalarnya. Lalu apa syaratnya, Pak? Tidak mungkin gratis kan? Komitmen, itu saja syaratnya. Kalimat itu meluncur dari bibir Pak Rano dengan tenang, terlalu tenang, seperti menyimpan sesuatu di baliknya. Andra menatap mata pria itu. Ada sesuatu yang tidak ia pahami, semacam kekosongan dingin yang menyentuh kulit. Maaf Pak, saya tidak tertarik. Saya percaya hanya kerja keras yang bisa mengubah hidup. Jalan instan biasanya membawa bencana. Sinta memalingkan wajah. Suaranya lirih. Kerja keras kita nggak pernah cukup, Dra. Lihatlah keadaan kita. Kita akan tinggal di jalan kalau ini berlanjut. Aku nggak ingin Alia merasakan kelaparan lagi. Alia memeluk bonekanya lebih erat setelah mendengar nama dirinya disebut. Seolah merasakan ada sesuatu yang menakutkan berdiri di sekitar mereka. Pak Rano berdiri. Saya mengerti, tidak semua orang punya keberanian untuk memulai. Tapi tawaran tetap terbuka. Kalau kalian siap, datanglah ke gedung bekas pabrik karet dekat jembatan. Ada pertemuan nanti malam. Tidak wajib ikut, hanya melihat saja. Pak Rano meletakkan kartu kecil berwarna hitam di meja, lalu melangkah pergi tanpa menunggu jawaban. Saat pintu tertutup, angin kuat menerpa tirai robek. Ruangan terasa lebih gelap dari sebelumnya. Sinta memungut kartu itu. Hanya ada satu kalimat, membuka pintu baru, dan sebuah gambar berbentuk lingkaran merah pentagram yang tampak seperti dilukis dengan cairan kental. Andra membuang nafas kasar. Buang kartu itu, kita nggak butuh omong kosong begitu. Aku hanya ingin melihat, siapa tahu ada harapan lain. Hidup kita seperti pasir di tangan yang mulai habis. Aku harus lakukan sesuatu, Ndra. Aku ibu dari Alia. Sinta berjalan menuju kamar, menutup pintu perlahan. Andra terdiam. Ia merasakan dunia menutup. Hujan yang tadi hanya tipis berubah menjadi deras menggila, memukul genteng bagaikan dipukul palu. Kelembapan menusuk tulang. Udara dalam rumah terasa menekan tubuh seperti berat batu besar. Kegelapan menebal, mencengkeram pikiran yang sudah rapuh. Andra memeluk kepalanya, berlutut. Aku hanya ingin hidup tenang. Kenapa semuanya seperti ini? Di kamar, Sinta duduk di tepi ranjang sambil memandang foto keluarga kecil mereka yang dulu tersenyum bahagia. Matanya bengkak, nafas tersendat. Sinta memandangi Alia yang tertidur memeluk boneka. Pipinya basah oleh air mata tanpa suara. Maafkan Mama, Li. Mama harus cari jalan. Langit mengirimkan guruh panjang seperti gelinding besi raksasa di kejauhan. Lampu di ruang tamu berkedip 3 kali sebelum padam total. Gelap menyelimuti seluruh rumah. Saat jarum jam menunjuk angka 9, Sinta mengenakan jaket tipis dan mengangkat payung dari rak tanpa membangunkan Andra. Ia membuka pintu pelan dan menapakkan kaki keluar. Derasnya hujan memukul wajah dan pakaian yang langsung basah dingin. Jalan menuju pabrik tua hanya diterangi lampu jalan redup yang berkelip tidak stabil. Setiap langkah terasa seperti menarik rantai berat. Namun, ada dorongan kuat yang memaksa kaki terus melangkah melewati barisan bangunan kosong dan pagar kawat berkarat yang berderak diterpa angin.
Di kejauhan, bangunan pabrik menjulang gelap. Satu cahaya merah temaram menyala di bagian dalam, berdenyut seperti jantung. Pintu geser besar perlahan membuka, memperlihatkan barisan orang berjubah hitam berdiri diam dalam lingkaran, tanpa suara, tanpa gerakan. Sinta menelan ludah. Tubuhnya menggigil, tapi langkahnya tak berhenti. Alia melangkah masuk, pintu langsung menutup rapat di belakangnya. Beberapa jam berlalu, Andra yang merasa tenggorokannya kering langsung terbangun dari tidurnya. Matanya melebar saat melihat Sinta, istrinya, sudah tidak ada di dalam kamar. "Sin, kamu di mana?" Suara Andra terbangun dengan teriakan panik, nafas terengah. Tangannya meraba sisi ranjang yang kosong. Tidak ada jawaban, selain gemuruh hujan yang menghantam atap dan bunyi angin menerjang daun jendela. Andra bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan keluar kamar. Tangannya membuka kenop pintu kamar Alia, mencari keberadaan Sinta di kamar kecil Alia. Putri mereka, gadis mungil itu masih tidur lelap. Tubuhnya meringkuk memeluk boneka lusuh. "Sinta, tolong jawab." Andra berlari ke ruang tamu. Pintu depan terbuka setengah. Air hujan menggenang di lantai. Udara dingin menerobos masuk, seperti menyambar tubuh hingga menggigil. Payung tidak ada di rak. Jaket Sinta pun hilang. Andra memijit pelipis dengan gemetar. "Kenapa kamu nekat banget, Sin?" Dadanya sesak. Hari itu sudah cukup menghancurkan, dan kini istrinya hilang entah kemana. Andra berusaha mengatur nafas sebelum mengambil jaket dan berlari keluar rumah. Langit gelap tanpa bulan, jalanan licin, lampu jalan berkedip tidak stabil, menciptakan bayangan bergerak yang menekan perasaan seakan sedang diikuti sesuatu yang tidak terlihat. Air hujan menyambar wajah Andra, membuat pandangan kabur, namun langkahnya tidak berhenti. Andra terus menelusuri jalan menuju pabrik kosong tempat yang disebut Pak Rano. Semakin dekat, suara aneh terdengar dari kejauhan, seperti lantunan panjang tak jelas arah. Suara itu naik turun seperti panggilan yang memancing orang masuk lebih dalam. Andra mengepalkan tangan. Suara seraknya pecah melawan gemuruh hujan. "Tolong, jangan lakukan hal bodoh, Sin. Kita bisa cari jalan lain." Bangunan pabrik besar melintang seperti raksasa mati. Dindingnya hitam, jendelanya pecah, dan pintu geser tercetak noda gelap menyebar tidak beraturan. Di balik celah pintu, terlihat cahaya merah menyorot lurus ke langit seperti sinyal panggilan. Andra menolak rasa takut yang menempel seperti jarum di tulang punggungnya. Ia mendorong pintu dan masuk. Udara di dalam pabrik terasa lembab dan berat. Tidak ada suara hujan yang tersisa di telinga, seolah bangunan itu menelan seluruh bunyinya. Puluhan lilin merah berjajar memanjang. Cahayanya bergetar seperti menari pelan. Di tengah ruangan, puluhan orang berdiri melingkar, mengenakan jubah hitam tebal. Wajah tertutup kain hitam rapat, menutupi mata. Andra terpaku melihat Sinta di antara mereka, berdiri pucat dengan tangan saling menggenggam bersama anggota lainnya. "Sinta, kamu ngapain di sini? Ayo pulang, ini gila!" Suara Andra bergema, memecah kesunyian. Sinta menatap Andra, air matanya jatuh. "Aku mohon jangan halangi aku. Aku ingin dia dulu. Kalau tidak ada apa-apa, kita pulang. Tapi kalau benar bisa bantu kita keluar dari semua ini, aku gak akan menyesal mencoba." "Harga yang harus dibayar selalu besar, Sin. Kamu gak tahu apa yang kamu masukin diri kamu ke dalamnya." Andra menggeram menahan kemarahan. Suara langkah pelan terdengar dari sisi ruangan. Seseorang muncul dari balik tirai hitam, tinggi yang menjulang di bagian belakang. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun, gagah, tubuh tegap, wajah tajam seperti terbentuk dari marmer keras. Ia mengenakan jubah hitam panjang dengan emblem emas di dada. Senyumnya tipis, namun menciptakan tekanan yang menusuk kulit. "Selamat datang, Andra. Aku sudah menunggu." Andra menyipitkan mata. "Bapak siapa?" "Aku Surya, pemimpin dari sekte Mata Hitam. Kami pemuja Dewa Arta, sumber kekayaan tanpa batas, penguasa laksa rezeki, pemberi kejayaan,
penjawab keluh kesah manusia yang terinjak dan dipermalukan. Suaranya mengalir seperti racun manis. Setiap kata menembus pikiran. Andra menahan diri agar tidak mundur selangkah pun. Tidak ada yang gratis. Apa harganya? Guru Surya tersenyum. Mata hitamnya tidak berkedip. 1 jiwa sebagai persembahan. Jiwa yang dipilih oleh dewa, dan sebagai gantinya semua pintu rezeki terbuka luas. Hutangmu lenyap, bisnismu kembali, hidupmu berdiri megah. Sinta menelan ludah. Suaranya pecah. Kalau hanya 1 jiwa dari anggota pemujaan ini. Guru Surya menatap Sinta lama, lalu mendekat perlahan. Setiap anggota sekte hanya perlu mengorbankan apa yang paling berharga di kehidupannya. Andra tercengang, wajahnya memucat. Enggak, itu sudah kelewat batas. Suara berat menggelegar dari dalam lingkaran anggota berjubah hitam. Suara mantra seakan menarik udara keluar dari paru-paru. Mata Sinta ketakutan, tubuhnya menggigil. Lalu tirai kain tebal di belakang Guru Surya bergeser dan menampilkan wujud patung besar dari perunggu hijau. Tubuh manusia kuat berotot, namun kepala menyerupai banteng bertanduk panjang melengkung. Matanya seperti hidup, merah berpendar seperti bara api dari dasar neraka. Andra merasa lututnya kehilangan kekuatan. Ada tekanan berat menekan seluruh ruangan, membuat dada sulit bergerak. Nafas mengeras, seperti ada tangan raksasa menekan dada. Tiba-tiba, suara dalam kepalanya terdengar seperti suara yang tidak mungkin berasal dari manusia. Aku bisa memberi kalian semua yang kalian inginkan. Ucapkan, iya. Andra menjerit pelan tanpa suara keluar. Ia merasakan sesuatu menggerayangi pikirannya, merambat seperti akar dingin menyusup dalam tengkoraknya. Sinta mendekat dan memegang tangan Andra. Dra, tolong percaya kali ini. Aku sudah gak sanggup lagi hidup seperti ini. Kita di ujung jurang. Aku ingin Alia punya masa depan. Dengan cara menyerahkan nyawa orang lain. Kita bukan monster, Sin. Andra memegangi kepala. Wajahnya memerah, menahan rasa sakit dari suara tak terlihat itu. Guru Surya membuka gulungan kain panjang yang terisi tulisan merah membentuk kontrak tebal. Di ujung bawah terdapat ruang tanda tangan dan sebuah jarum tipis berukuran kecil. Sekali kalian menandatangani dengan darah, kalian resmi menjadi bagian keluarga besar kami. Setelah itu, berkat mulai mengalir. Sinta menatap kontrak tersebut. Tangannya gemetar keras. Aku hanya ingin masa depan Alia diselamatkan. Andra menggenggam bahu Sinta. Kalau terjadi apa-apa sama Alia karena ini, aku gak akan pernah maafin kamu. Guru Surya menoleh pada mereka. Suara rendahnya mengandung tekanan mencengkram. Keputusan harus dibuat malam ini. Tidak ada penundaan. Takdir sedang menunggu jawaban kalian. Sinta memejamkan mata, meneteskan air mata, lalu menggeser jarum ke ujung jarinya. Sebuah tetes darah jatuh mengenai kertas dan membuat garis merah menyala seperti membakar permukaan kontrak. Aku terima. Andra mematung. Jarak antara mereka terasa seperti jurang, tak mampu dijembatani. Para anggota sekte menunduk dalam diam. Guru Surya mengangkat jarum dan menyodorkannya pada Andra. Kini giliranmu. Aku melihat sesuatu hebat di dalam dirimu. Dewa menyukaimu. Andra memandang wajah Sinta yang basah air mata. Suara hatinya hancur seperti kaca dilempar palu. Pilihan itu tidak menyisakan ruang untuk mundur. Ia menatap patung perunggu berkepala banteng itu, merasakan getaran panas menyambar kulit. Demi keluargaku. Jarumnya menusuk ujung jarinya. Tetesan darah jatuh. Kertas berdenyut merah seperti hidup. Cahaya merah di seluruh ruangan menyala keras, menerangi wajah semua orang. Guru Surya tersenyum lebar. Mulai hari ini, kalian resmi menjadi anggota sekte mata hitam. Di dalam dada Andra, sesuatu terasa bergerak pelan seperti menunggu saatnya keluar. Singkat cerita, 1 minggu berlalu sejak Sinta dan Andra bergabung di perkumpulan mata hitam. Kehidupan mereka perlahan berubah lebih baik. Usaha yang sempat bangkrut kini perlahan mulai berdiri kembali. Suatu hari,
seorang tukang pos mendatangi rumah mereka. Ia menyerahkan sebuah surat dari salah satu bank. Di dalam surat itu tertulis jika seluruh hutang Andra dan Sinta sudah dibayar lunas oleh seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Dra, ini gak mungkin kebetulan. Lihat semua ini. Sinta berdiri di ambang pintu, menggenggam surat pernyataan dari bank dengan tangan gemetar. Senyumnya tampak patah antara lega dan takut. Andra menatap lembaran itu lama. Suaranya pelan. Utang kita lunas secepat ini. Aku tadi telepon bank. Katanya ada penyetor anonim melunasi semuanya. Mereka ngira kita punya sponsor besar. Andra tidak menjawab. Dadanya terasa kosong. Hujan di luar telah berhenti, meninggalkan udara dingin yang menyelusup ke tulang. Rumah yang kemarin terasa seperti perangkap suram, kini tampak terang karena lampu-lampu baru yang mereka pasang setelah uang datang tanpa peringatan. Andra meremas lembar kertas itu perlahan. Ini bukan hadiah. Ada harga yang kita setujui buat bayar. Sinta menunduk. Detik berlalu tanpa suara. Aku cuma ingin hidup kita gak hancur lagi. Andra menatap wajah istrinya. Ada rasa sayang, tapi juga luka yang menusuk dalam. Kita baru langkah pertama, Sin. Kita gak tahu apa yang nunggu di ujung. Alia menangis tiba-tiba dari kamar. Suaranya tinggi dan tajam, seperti kesakitan. Andra bergegas menuju kamar kecil itu. Sinta menyusul dengan langkah tergesa. Alia berdiri di ranjang. Tubuhnya bergetar kuat. Tangan menunjuk sudut gelap ruangan. Nafasnya tersengal. Mata bulatnya penuh ketakutan. Ada orang, Pak, ada orang. Andra menoleh cepat ke arah sudut. Hanya gelap kosong. Tidak ada siapa-siapa di sini. Aman. Andra memeluk Alia erat, mencoba menenangkan putrinya. Tetapi detak jantung anak itu terasa berdebar keras, menumbuk dadanya. Sinta memegang lengan Andra. Aku gak pernah lihat Alia ketakutan seperti ini. Kamu lihat tadi, matanya seolah melihat sesuatu yang kita gak bisa lihat. Dia cuma mimpi buruk. Anak kecil bisa gampang takut. Alia gak pernah begini sebelumnya. Udara di dalam kamar seperti ditarik keluar pelan-pelan, meninggalkan rasa hampa. Lampu menggantung bergetar kecil, seperti disentuh tangan tak terlihat. Malam itu, Alia terus menangis tanpa henti hingga matahari naik. Andra memaksakan diri bekerja di kantor percetakan barunya yang misterius muncul kembali dari kegelapan kebangkrutan. Telepon berdering tanpa henti, pesanan mengalir deras. Pelanggan datang membawa kontrak besar seolah sudah menunggu lama bertahun-tahun. Rekan kerja lamanya, Bima, menepuk bahu Andra saat bertemu di halaman kantor. Gila Andra, gua pikir lu udah selesai. Tahu-tahu muncul lagi dengan kantor baru dan investor gede di belakang. Lu sakti banget. Andra tersenyum membar. Rezeki datang dari mana aja, Bim. Gua salut. Gua iri, jujur. Andra hampir menyahut. Namun kata-kata Bima memantul seperti gema tak menyenangkan dalam kepala. Kalimat itulah yang pernah ia lontarkan ketika marah terhadap Bima beberapa minggu lalu, tepat saat bisnis kolapsnya dan Bima menolak untuk pinjaman. Ingatan itu seperti belati menusuk pelan. Sinta menelpon. Suaranya terdengar cempreng panik. Dra, pulang sekarang. Alia teriak-teriak lagi. Dia nunjuk sudut kamar terus. Bilang ada sosok hitam berdiri di sana dan gak mau pergi. Andra langsung berlari keluar kantor tanpa pamit. Rumah terasa lebih gelap dari seharusnya ketika ia membuka pintu. Udara tebal dan menusuk kulit seperti kabut dingin yang menempel dan tidak mau dilepas. Alia duduk memeluk lutut di sofa. Tubuhnya menggigil. Matanya menatap kosong ke lantai. Alia sayang, sini ke papa. Andra mendekat, namun anak itu justru menutup wajah dengan tangan dan menangis tanpa suara, seolah pita suaranya hilang. Sinta memeluk Alia sambil terisak. Dia bilang sosok hitam itu berdiri dekat dia, selalu di sudut kamar. Aku sudah matikan semua lampu, dia tetap lihat. Andra menatap ruangan itu dengan hati bergetar. Tidak ada siapapun, namun dingin itu begitu pekat, seperti sesuatu menatap balik dari kegelapan. Saat malam turun, Andra tertidur di sofa karena lelah luar biasa. Tidurnya diguncang pemandangan seperti film rusak. Lingkaran manusia berjubah hitam
berdiri mengelilingi seorang laki-laki terikat di tengah. Tubuh laki-laki itu terhampar di lantai dengan kulit hangus, daging meleleh, dan membuka tulang putih di bawahnya. Bau metalik darah seperti menempel pada lidah. Mata sosok itu menatap langsung ke wajah Andra. Mulutnya membuka lebar sehingga robek, menampilkan baris gigi yang memanjang tajam. Suara tanpa bentuk menerobos pikirannya. Kau sudah menerima berkahku, kini sebut sebuah nama. Andra terbangun dengan nafas tercekik. Keringat dingin membasahi tengkuk. Kedua tangan gemetar liar seperti kejang. Cahaya lampu ruang tamu bergetar pelan. Sinta berlari menghampiri. Dra, kamu mimpi buruk? Andra memegang kepalanya keras. Aku lihat seseorang terbakar di tengah lingkaran seperti korban ritual. Kamu cuma stres. Semua yang terjadi cepat banget. Andra tiba-tiba merasakan sesuatu basah di telapak tangan kiri. Saat ia menatap ke bawah, benda kecil perunggu yang diberikan Guru Surya ketika mereka selesai menandatangani kontrak tergeletak di lantai. Sebuah benda berbentuk miniatur berkepala banteng. Darah menetes dari celah matanya dan mengalir pelan ke permukaan lantai, menimbulkan noda merah tua yang menyebar ke segala arah. Andra mundur, ketakutan. Suaranya pecah. Kenapa ini berdarah? Kenapa benda mati bisa begini? Sinta memandangi benda itu dengan wajah pucat. Aku juga gak ngerti. Tapi kalau ini bagian dari perjanjian, apa kita harus melapor ke Guru Surya? Andra menoleh perlahan. Kita mulai masuk ke tempat yang kita benar-benar gak ngerti. Tiba-tiba telepon berdering keras, memecah ketegangan. Andra mengangkatnya dengan tangan gemetar. Suara berat Guru Surya terdengar jelas meski pelan. Waktunya pembayaran pertama. Andra menahan nafas, telinganya berdenging. Kami belum siap. Tidak ada penundaan. Dewa menunggu nama. Sampaikan satu nama yang pantas menjadi persembahan. Andra menatap Sinta dengan mata liar. Aku gak akan sebut siapapun. Suara itu terdengar dingin. Kekayaan tidak pernah gratis. Kalau tidak kau berikan, maka dewa memilih sendiri. Telepon terputus. Andra berusaha mengatur nafas, namun tubuhnya bergetar hebat. Kembali, Alia menjerit dari kamar. Suara tajam seperti disayat. Andra dan Sinta berlari masuk. Alia menatap keluar jendela, mata melebar seperti melihat neraka. Mobil kebakar, ada orang di dalam. Andra menyingkap tirai. Api besar menelan sebuah mobil di ujung jalan. Kobaran merah melahap logam dan kaca. Suara dentuman terdengar. Jeritan samar memekakan telinga. Sinta menutup mulutnya dengan kedua tangan. Itu mobil Bima. Andra terdiam seperti dibekukan. Nafasnya tidak bergerak. Pandangannya gelap. Bau hangus logam terbakar meresap melalui celah pintu, bergerak seperti kabut panas memukul wajah. Bima, sahabat Andra, kini harus meninggal dalam kejadian kebakaran yang tiba-tiba saat akan menemui Andra di rumahnya. Beberapa warga segera mendekati mobil Bima sambil membawa air dalam sebuah ember. Sementara Andra hanya bisa berdiri mematung di depan jendela kamar Alia, menatap api yang terus berkobar melahap mobil Andra. Kenapa harus dia, ya Allah? Kenapa harus Bima? Suara itu pecah dari tenggorokan Andra, lemah dan terhuyung seperti orang kehilangan keseimbangan. Kakinya gemetar di lantai kamar. Di lantai kamar Alia yang terasa dingin bagai es. Api merah yang baru saja melahap mobil di ujung jalan masih terlihat jelas dari balik jendela, seolah belum lelah meminum korban. Sinta berdiri tak jauh darinya. Wajahnya pucat menegang, bibir bergetar. Aku gak tahu ini akan terjadi. Aku pikir cuma mimpi buruk yang menekan pikiran kamu. Andra tidak menoleh. Pandangannya menembus kaca jendela, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Suara sirine mobil pemadam terdengar dari kejauhan, tapi terdengar seolah datang dari dunia lain yang jauh dan asing. Aku pernah sebut nama Bima waktu marah, Sin.
Aku bilang aku berharap dia ngerasain apa yang aku rasain waktu dia nolak membantuin kita. Suaranya pecah pelan. Aku pikir cuma kalimat asal yang keluar karena kecewa. Sinta menutup mata. Jadi tumbal pertama itu? Andra mengangguk perlahan. Tanpa aku sadar, aku yang ngasih namanya. Rasanya seperti ada beban raksasa menghantam dadanya. Nafasnya berat, seperti ada batu besar menahan paru-parunya dari dalam. Ia tersandar ke dinding, tangan menutup wajah. Aku bunuh sahabatku sendiri. Alia memeluk boneka lusuhnya erat. Tubuh kecilnya gemetar. Suaranya pelan dan terbata. "Pa, orang hitam itu masih di kamar. Dia berdiri dekat aku. Dia senyum." Andra refleks memandang putrinya. "Papa gak akan biarin siapapun sentuh kamu." Alia menatap ayahnya. Mata besarnya berkilat ketakutan. "Dia bilang aku harus ikut." "Enggak, Alia gak boleh ikut dia. Kamu anak papa. Kalau dia mengajakmu, tolak. Alia paham?" Andra menatap wajah putrinya dengan lekat. Gadis kecil itu hanya mengangguk pelan. Sinta terduduk di lantai. Kedua tangan menutup mulut. Seluruh tubuhnya gemetar seperti tali yang ditarik terlalu keras. "Kita harus pergi dari tempat ini. Kita nggak akan aman." Andra mengangguk dan mengambil Alia ke pelukannya. "Aku setuju. Kita keluar dari semua ini." Lampu ruang tamu tiba-tiba padam. Rumah tenggelam dalam gelap pekat. Udara berubah dingin menusuk. Jendela bergetar kuat seperti ditabrak sesuatu dari luar. Nada dering telepon rumah menjerit, memecah keheningan. Suara itu melengking tinggi seperti sirine, memaksa jantung meloncat ke tenggorokan. Andra meraih gagang telepon dengan tangan gemetar. "Siapa? Apa yang kalian mau?" Suara pelan, namun tegas, terdengar di telinga, seolah berdiri tepat di belakangnya. "Siapkan pembayaran berikutnya." Andra menegang. "Kami sudah membayar. Bima sudah mati." "Dewa tidak puas." Suara itu berat, tak memiliki emosi. "Kekayaanmu berlipat, kontrak berjalan. Sekarang giliran penutup awal perjanjian. Anakmu." Andra tersentak mundur seolah menerima hantaman. "Tidak, itu gila. Kami tidak akan menyerahkan Alia." "Alia telah ditentukan, namanya sudah ditulis. Darahnya harus jatuh sebelum bulan merah terakhir." Telepon terputus dengan suara klik tajam. Sinta menatap kosong ke dinding. Bulan merah. Mereka sudah siap. Mereka akan datang ke rumah ini. Andra mendekati istrinya. "Kita cabut malam ini juga. Kita sembunyi di kota lain. Aku gak peduli uangnya hilang atau apapun yang mereka ambil. Aku cuma mau Alia selamat." Namun Sinta memandang Andra dengan wajah kosong, seperti kehilangan arah. "Kalau kita kabur, mereka kejar kita. Dewa bakal murka. Semua penderitaan datang lebih kuat." "Sinta, sadar. Mereka memanipulasi kamu." Sinta menatap Alia lama, lalu berbisik lirih. "Kalau Alia yang dipilih, berarti itu takdir. Dewa sudah memberi kita segalanya. Kalau kita menolak, dia malah akan ambil semuanya, termasuk nyawa kita." Andra menatap istrinya dengan mata membelalak tak percaya. "Kamu dengar dirimu sendiri? Kamu bicara seolah sudah bukan kamu lagi." Sinta memeluk kepala. Tangannya mencakar rambut seperti ingin mengeluarkan sesuatu dari dalam tengkoraknya. "Dia ada di kepalaku, Andra. Suara itu bilang kalau kita menolak, Alia mati jauh lebih menderita." Andra mengguncang baunya. "Sin, tolong, lihat aku. Kita bisa keluar dari sini." Sinta menatapnya kembali, namun sorot matanya kosong dan asing. Pintu rumah bergetar keras, seperti ada puluhan tangan memukul dari luar. Suara tawa rendah terdengar, menembus celah-celah dinding, menyebar ke seluruh ruangan. Lampu kembali menyala tiba-tiba, tetapi cahaya berwarna merah pekat. Seluruh rumah tampak berlumur darah. Bayangan hitam bergerak di dinding seperti siluet manusia tanpa wajah. Andra meraih Alia dan berlari ke arah pintu belakang. Namun pintu terkunci rapat. Gagang pintu bergetar keras, seolah dikendalikan dari luar. "Aku tidak akan biarin kalian ambil anakku!" teriak Andra dengan nafas terperangkap.
Tiba-tiba suara berat terdengar dari ruang tamu. "Andra, sudah waktunya." Guru Surya berdiri di tengah ruangan bersama belasan anggota sekte berjubah hitam. Wajah tertutup kain. Di tangan kirinya, sebuah pedang logam panjang berkilat. Tetesan merah menetes dari ujungnya ke lantai. "Alia, dia harus bersama kami saat bulan merah mencapai puncak." Sinta berjalan mendekati Guru Surya. Langkahnya berat, wajah basah air mata. "Aku siap menyerahkan anakku." Andra menjerit. "Enggak, Sinta. Apa kamu sudah gila? Bagaimana mungkin kamu bersedia menyerahkan anak kandungmu sendiri?" Sinta menatap Andra dengan mata merah, seperti terbakar dari dalam. "Kalau kamu menghalangi, kamu musuh dewa dan musuh harus hilang dari bumi." Tubuh Sinta bergerak cepat, mengambil pisau dapur dari meja dan mengarahkannya ke Andra. Nafasnya memburu, seperti sedang dibimbing tangan tak terlihat. "Alia harus pergi, itu harga yang harus dibayar." Andra memeluk Alia lebih kuat. Suara tangis putrinya mengguncang dadanya. "Papa, tolong." Pintu belakang bergetar sekali lagi, lebih keras dari sebelumnya. Jeritan mantra terdengar dari luar, seolah puluhan orang menyuarakan nada panjang yang kelam dan menusuk. Andra menatap putrinya, lalu menatap istrinya yang sekarang berdiri seperti boneka patah jiwa. "Aku akan bawa Alia keluar dari sini, walau harus mati." Andra berlari menerjang Sinta. Sinta menebaskan pisau, nyaris mengenai wajah Andra. Namun ia menunduk dan menendang meja hingga terbalik, menciptakan penghalang singkat. Andra mendorong tubuh Sinta ke sofa dan berlari membawa Alia menuju pintu belakang sekali lagi. Suara logam besar berdentang dari luar, mengguncang seluruh rumah sampai kaca jendela retak. Teriakan Guru Surya menggema seperti gemuruh yang retak. "Tidak ada jalan keluar, anak itu milik dewa." Andra menghantam pintu belakang dengan seluruh kekuatannya, berkali-kali hingga papan kayu pecah sebagian. Di belakangnya, Sinta berdiri perlahan, tubuhnya bergerak kaku, mata hitam legam tak berkedip. "Andra, serahkan Alia, atau aku bunuh kalian berdua." Suara itu bukan manusia lagi. Rumah dipenuhi bau logam tajam dan udara panas seperti bara neraka yang baru bangkit. Andra memeluk Alia erat. "Hari ini aku perang untuk keluargaku, biar dunia hancur sekalian." Dengan teriakan penuh putus asa, Andra menghantam pintu sekali lagi. Papan pecah berhamburan, udara malam menyambut mereka. Namun ketika Andra melangkah, sebuah tangan mencengkeram bahunya dari belakang. Kuku menancap dalam ke kulit seperti ingin merobek daging. "Kau tidak bisa lari." Sinta berdiri di belakang Andra dan Alia. Ujung bibir Sinta terangkat sedikit. Matanya menatap tajam ke arah Andra dan Alia. Perlahan tapi pasti, kakinya mendekat, pisau tergenggam di tangannya. "Serahkan Alia, Andra. Dia sudah dipilih sebagai korban penutup pertama." Enggak akan serahkan Alia aku," ucap Andra. Tangannya memeluk Alia dengan erat. "Kamu sudah gila, Sinta. Kamu tega menyerahkan putrimu sendiri untuk menjadi korban." "Apapun aku lakukan, asal semua kenikmatan ini gak pergi, Andra." Sinta tersenyum dingin. Tiba-tiba, beberapa tangan langsung memegangi bahu Andra dari belakang. Andra meronta. Dengan gerakan cepat, tangan itu langsung memukul kepala Andra dan Alia hingga membuat mereka tidak sadarkan diri. "Alia, jangan tidur, dengar papa." Suara Andra terdengar beberapa saat setelah dirinya sadar. Ia memeluk tubuh putrinya erat. Dalam kegelapan gedung pabrik kosong yang kini menjadi tempat upacara yang menjijikan itu. "Aku capek, Pak." Alia terisak. Suaranya tipis seperti hela nafas terakhir seseorang yang kehabisan tenaga. "Kita pulang. Papa janji kita pulang." Teriakan panjang menggema dari kejauhan. Belasan anggota sekte berselimuti jubah hitam berlari masuk sambil menggendong lilin merah. Nyalanya meneteskan cairan panas ke lantai yang dipenuhi garis merah kental. Rona cahaya yang menari liar menerpa dinding beton, menghadirkan bayangan berombak yang berkelindan seperti wujud beringas mengejar mangsanya. Sinta berdiri tidak jauh dari lingkaran darah yang tergambar di tengah ruangan. Matanya kosong menatap satu titik. Bibirnya menggumam rendah tanpa jeda. Rambutnya yang acak seperti kawat basah menempel di wajah pucat dan kusutnya
Cahaya lilin menyalakan garis air mata yang memanjang dari pipi ke dagu. "Andra, kau terlambat." Suara Guru Surya terdengar berat dan tajam seperti pisau yang diseret di atas baja. Pria bertubuh tegap itu melangkah ke tengah lingkaran, mendekati meja batu tempat pisau panjang dengan gagang hitam tergeletak. Matanya redup, namun hidupnya mengeluarkan hawa yang menusuk ulu hati Andra. "Jauhkan tanganmu dari anakku." Andra maju satu langkah. Tubuhnya tegap, meski lututnya hampir lemas. "Kau telah mengambil bagian paling manis dari berkah ini." Guru Surya mengangkat pisau itu dengan satu tangan. "Saat ini waktunya membayar. Dewa sudah menunggu. Nama pertama sudah kau pilih ketika amarahmu meledak. Sekarang giliran jantung hadiah terbesarmu." Sinta menoleh pelan. Tatapan matanya tidak fokus. "Dra, jangan halangi keinginannya." Andra menatap istrinya. Suaranya pecah, seperti kaca dilempar batu. "Sin, sadar Sin. Itu anak kita. Dia butuh kita. Lihat dia." Guru Surya memutar kepalanya perlahan, memandangi Andra dengan senyum kaku yang menyeringai terlalu lebar. "Dewa memberi kemakmuran yang tidak sanggup kau dapatkan selama hidupmu. Semua hutangmu hilang, usahamu bangkit, rumahmu penuh cahaya. Mengapa begitu pelit untuk membayar harga yang kau sepakati sejak awal?" "Aku tidak sepakat menyerahkan darah anakku." Andra menegakkan punggungnya, meski tubuhnya bergetar hebat. "Kontrak tidak menyebut nama. Kontrak hanya meminta jiwa yang paling berarti. Itu prinsipnya." Guru Surya menurunkan pisau, menatap wajah Aliyah dengan sorotan tajam. Aliyah memeluk leher ayahnya, nafasnya memotong udara. "Papa, jangan biarkan mereka ambil aku." Andra mengepalkan tangan dan berbalik menempatkan tubuhnya sebagai tameng. Suaranya tegas. "Kau harus melangkahi tubuhku dulu." Cahaya lilin bergetar liar. Lantai berdentum kuat seperti gempa pendek mengguncang ruangan. Rantai panjang yang menggantung melingkari atap bergerak sendiri, bergemerincing keras, lalu melingkar di udara seperti hidup. Suara berat dan dalam seperti petir jatuh menyapu udara. Semua anggota sekte menunduk serentak. Wajah mereka menyentuh lantai. Tubuh bergetar hebat, seperti tali ditarik paksa dari dalam. Guru Surya mengangkat kedua tangan. Matanya tak berkedip. "Iya, tiba. Dewa Arta hadir." Bayangan raksasa muncul di dinding, seolah tubuh besar berdiri tepat di belakang lingkaran darah. Tingginya menutup cahaya lilin. Naungan gelap itu membentuk rupa kepala yang tidak sepenuhnya manusia. Suaranya bergulung keras menggetarkan isi dada setiap orang. "Persembahkan." Sinta berteriak keras. Suara parau dan dalam seperti bukan dari dirinya. Ia berlari melintasi ruangan, menarik lengan kecil Alia dari pelukan Andra. Andra memegang tangan Alia kuat, tetapi Sinta menarik keras hingga hampir membuat bau anak itu lepas. "Lepasin, kamu melukai dia." Andra mencoba merebut Alia, namun tubuh anggota sekte menutup jalan, memagari Andra dengan benteng manusia yang berdiri tegak membentuk lingkaran baru. Guru Surya menaruh pisau hitam ke tangan Sinta. "Kau sudah dipilih, berikan ia." Sinta menatap pisau itu, tangannya bergetar hebat. Mata yang basah itu memandang wajah Alia, lalu ke Andra. "Maafkan aku gak bisa bernafas tanpa dia. Kalau aku menolak, dia akan cabik anak kita. Aku gak kuat lihat itu." "Tolong sadar, Sin, kita cari cara lain." Andra nyaris menangis, namun kedua kakinya menancap kuat pada lantai. Bayangan besar itu mengeluarkan suara keras menggelegar. Lilin merah meledak memercikkan cairan panas ke wajah anggota sekte. Rantai panjang meluncur ke tengah mengikat kedua lengan Andra, menariknya hingga tubuhnya terlempar ke dinding keras. Dadanya menghantam beton dan udara dari paru-parunya terhempas keluar begitu keras. "Papa, tolong!" Alia menjerit dan meraih udara kosong. Tubuh kecilnya ditarik anggota sekte dan diletakkan tepat pada pusat lingkaran darah. Cahaya lilin merah menyorot wajahnya yang ketakutan. Andra berjuang bangkit, meronta, memutuskan ikatan rantai dengan tenaga putus asa. Pandangannya kabur berputar, tetapi satu titik tetap jelas, pisau di tangan Guru Surya yang kini terangkat di atas kepala Alia. "Tinggalkan dia."
Andra meraung. Tubuhnya menabrak anggota sekte yang mencoba menahan. Satu pukulan keras menghantam rahang lawannya hingga terdengar tulang patah. Andra menerjang barisan berikutnya. Tubuhnya seperti mesin yang tidak berhenti walau darah mengalir dari keningnya. Guru Surya menurunkan pisau ke arah dada Alia. "Berhenti!" Sinta mendadak menyeret tubuhnya sendiri ke tengah lingkaran, merebut posisi Alia. Ia menarik anak itu kuat-kuat, menutup tubuh mungilnya dengan tubuhnya sendiri. Suaranya pecah kehilangan wujud manusia. "Aku berikan nyawaku, ambil aku, simpan dia!" Tawa rendah Guru Surya menggema. Pengorbanan seorang ibu yang sadar. Indah. Pisau menembus dada Sinta tepat di depan. Andra yang baru berhasil mencapai tepi lingkaran. Tubuh Sinta menegang, nafasnya tercekat, kemudian luruh ke tanah. Cahaya lilin memantul pada darah yang mengalir deras ke garis merah yang sudah terlukis di lantai. Darah itu merayap mengikuti alur garis, menghidupkan lingkaran merah menjadi cahaya yang menyala menyilaukan. Api tinggi menyembur ke atas dari garis lingkaran, menggambar dinding hingga terdengar derak keras. Anggota sekte menjerit bersamaan. Tubuh mereka tertarik kuat ke arah pusat lingkaran, seperti ditelan kekuatan tidak terlihat. Dada mereka mengempis, seolah organ dalam diremas paksa. Jeritan terakhir meletus ke udara dan seluruh tubuh mereka meregang kaku, lalu ambruk terpulas seperti boneka. Guru Surya menatap Andra dengan mata yang memerah. Mulutnya terangkat menjadi senyum bengkok. Namun Andra meraih pisau yang jatuh dari tangan Sinta, menancapkannya ke dada Guru Surya hingga menembus jantungnya. Pekikan panjang mengguncang ruangan. Tubuh pria itu runtuh seperti karung kosong. Patung perunggu kepala banteng yang berdiri di ujung ruangan retak dari bagian atas. Suara retakan tajam menyayat telinga. Retakan merambat cepat lalu pecah menghujani ruangan dengan serpihan logam dan semburan darah gelap yang memercik ke wajah Andra dan menutupi lantai seperti hujan tanpa ampun. Bayangan raksasa itu lenyap seketika. Alia memeluk tubuh ibunya yang terbaring. Andra meraih mereka, menahan wajah Sinta yang dingin dan pucat. Mata Sinta terbuka sedikit, pupilnya berkabut. "Jaga dia, jangan izinkan siapapun sentuh dia." Suaranya hampir tidak terdengar, terputus-putus. "Aku cinta kalian." Kepala Sinta terkulai, nafas terakhirnya hilang seperti api kecil ditiup angin. Andra memeluk tubuh itu erat, menahan tubuh yang mulai dingin tergelincir dari lengannya. Sinta akhirnya menjadi tumbal terakhir, sekaligus penutup untuk perkumpulan mata hitam. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Fakta secara pamit. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.